kemudian dalam bidang leasing juga pernah, kemudian pernah juga terakhir dalam bidang properti. Ya seperti itu, Ceh. Jadinya kutu loncat ya, Ceh, ya, kemana-mana demi bertahan hidup. Dan alhamdulillah ya up and down lah perjalanan kehidupan ini. Seperti itu, Ceh, ya Wah, luar backgroundnya. biasa sekali ya. Dari latar belakangnya aja kita bisa melihat bahwa seorang Parifat seperti yang disampaikan itu up and down, yaitu adalah sebuah proses hidup yang dijalanin. Tapi kalau misalnya di sini kita bercerita gitu ya dari latar belakangnya Parifat sendiri gitu ya, dengan sudah mempunyai banyak bidang yang sudah di apa namanya dijalanin gitu ya. Terus Ya. kalau misalnya untuk kesempatan di satu apa namanya di satu kesempatan itu gimana Pak Rifat bisa mengambil sebuah apa namanya keputusan untuk menjadi seorang networker? Oke, ya. Jadi up and down perjalanan kehidupan berumah tangga ya, akhirnya tahun 2015 saya coba masuk ke dalam dunia networking, MLM orang bilang, C, ya kan. Jadi Iya, apa namanya dulu malah diceburin. ya, untuk saat ini mungkin Pak Rifat suaranya lagi apa namanya sinyalnya ya. Nah, luar biasa sekali yang membuat Pak Rifat itu bisa apa namanya eh, mengambil sebuah peluang di sesi untuk apa bisa menjadi seorang networker itu menjadi satu pertanyaan ya buat kita semua gitu loh, yang kita mungkin nanti bisa mendengarkan secara langsung ya dari beliau gitu kan, apa yang ketertarikan yang membuat beliau itu bisa apa namanya mendalami gitu ya bisnis di networkernya sendiri gitu ya, itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa satu apa satu keputusan yang membuat beliau bisa mempunyai prestasi hingga saat ini. Yes, 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 tentu saja keputusan itu ada yang mendasari ya Bu Mejun ya. Ya, Keputusan yang betul tentu sekali. saja ada tujuannya, ada niatnya gitu ya Bu Mejun. Iya, pastikan gitu ya yang apa yang menjadi apa namanya keputusan beliau gitu ya, itu tentunya tidak semua orang bisa mengambil sebuah keputusan dan sekali bertahan itu bisa sampai loh saat ini sudah menjadi peringkat tertinggi. Gimana ceritanya Pak Rifat? Oke, Ceh. Jadi tadi, Ceh, ya perjalanan kehidupan up and down sampai akhirnya tahun 2015 itu saya diceburin sama Ibu Rini. Ya, kondisi kita lagi betul-betul minus, Bu Rini ikut MLM, C. Awalnya saya menolak, jadi betul-betul menolak karena saya lihat bisnis MLM sesuatu yang hina dina lah waktu itu. Ngapain sih ikut seperti itu gitu loh ya. Sampai akhirnya Bu Rini tetap berjalan ya, dan akhirnya saya tanya, dapat berapa bonus? Dapat $100. Minggu depannya saya tanya lagi, dapat berapa? Dapat $400. Mulai saya tergerak, C, ini bisnis apa sih? Bisa setiap minggu dapat uang gitu kan? Saya cari tahu. Iya, luar biasa sekali, setiap minggu Akhirnya ada saya income. coba masuk ke dalam saya. Yes, ya tiap minggu ada income gitu kan. Jadi coba akhirnya saya masuk ke dunia networking dan akhirnya saya coba terus meningkatkan skill, saya belajar, saya mendengar, saya observasi dan sebagainya sampai akhirnya saya bisa menjalani dunia networking dan akhirnya jatuh cinta deh, Cey, sama dunia MLM ya. Kenapa? Karena Wah, ini bisnis yang dengan modal yang sangat kecil tapi bisa high profit, C, gitu. Jadi resikonya kecil. Low risk high income business mm-mm. luar biasa ya seperti itu. Nah, jalanin dunia MLM sampai akhirnya alhamdulillah ya kan
mencapai peringkat tertinggi di Indonesia. Tapi seperti itu, C. Nggak ada perusahaannya yang bertahan lama. Paling lama saya 1,5 tahun, C. Ya kan, entah itu perusahaannya nggak dapat izin di Indonesia, entah itu perusahaannya tutup, entah itu timnya nggak berjalan dan sebagainya. Ya, sampai akhirnya di 2021 Bu Lili datang menawarkan bisnis for Huawei. Nah ini juga lucu, C, ya kan? Karena gini, waktu itu pandemi, C. Pandemi saya selama 3 tahun saya berada di Bali. Saya tinggal di Bali, ya kan? Terus Bu Lili hubungin Oh, oke. saya, Bang, ini ada terapi yang gue keinget tangan lo, Bang, katanya. Karena Bu Lili tahu tangan saya selama 20 tahun itu menggenggam seperti ini, C. Jadi semua kegiatan saya, Hmm. makan, tulis, semuanya pakai tangan kiri. Dan saya sudah berobat untuk ke dokter spesialis, ke profesor dan sebagainya, nggak ketemu, nggak bisa sembuh. Dan alternatif yang namanya orang lagi sakit ya, Cik, ya pastinya dia nyari sedikit aja ada harapan, ada informasi harapan apa, saya samperin ya. Jadi semua alternatif udah dimasukin. Jadi akhirnya putus asa, Cik, ya kan? Kenapa Allah kasih tangan saya Hmm. seperti ini? Bahkan pernah punya Yes, luar biasa ya apa Cimicun untuk Iya. namanya Pak punya Rifat. prasangka buruk sama Allah. Ya Allah, potong. Yes, oke. Ini gimana? Yes, pengalaman Pak Rifat luar biasa banget ya Cimicun ya. Dari yang tadinya sakit selama 20 tahun di pergelangan tangannya. Dan tentu pengalaman Pak Rifat ini juga bisa membuat kita semakin bersemangat ya untuk menjalankan bisnis Fohoi. Betul nggak, Cik? Iya, betul sekali ya. Itu sampai sudah berbagai alternatif dicari, sampai sudah ke titik hopeless yang sudah, ya sudahlah, terjadilah apa yang terjadi, sudah sampai kondisi seperti itu, pasrah gitu ya. Tapi di satu kesempatan beliau sempat berdoa dan ternyata dari doa beliau dijawab oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa memberikan kita Yang udah wajib segalanya, nggak ada. yang maha besar, semua bisa beliau berikan kepada kita, dan di kesempatan itulah beliau mengutus seorang Bu Lili datang bertemu dengan Pak Rifat, yang akhirnya Pak Rifat, silakan lanjutin lagi, silakan Pak Rifat. Kan inilah tantangan, C. Jalan nggak mulus-mulus saja, ya kan? Gimana tergantung kita menyikapi tantangan tersebut. Gitu, C. Akhirnya Bu Lili, saya ketemu Bu Lili, ya kan? Terus akhirnya tangan saya diterapi sama Bu Lili, ya 30 menit hari itu. Dan saya rasakan nggak pernah tangan saya seenak itu selama 20 tahun. Ya, terus akhirnya besok lagi katanya, besok lagi ketemu lagi 30 menit lagi saya di terapi. Dan setelah terapi yang kedua, di hari kedua itu selama 30 menit, saya coba makan pakai tangan kanan untuk pertama kalinya setelah 20 tahun saya bisa makan pakai tangan kanan, C. Alhamdulillah, C. Itu kesaksian saya yang pertama. Ya, jadi saya amazing, gila, Wah, gila ini alat, ya. Seperti itu, C. itu luar biasa sekali ya. Benar-benar itu menjadi pengalaman hidup ya. Oh, ini Yes, adalah pengalaman hidup yang ibaratnya yang di mana Bapak sudah mencapai satu titik yang sudah nyerah, yang sudah pasrah, yes, tapi jawaban dari doa Bapak didengar oleh Tuhan gitu kan, dan mengutus seorang Bu Lili datang memberikan sebuah kesembuhan yang luar biasa buat yes, Bapak. Nah, betul, C. kalau boleh tahu Pak, kan itu dari produk yang Bapak apa namanya rasakan sendiri ya. Ya. Terus bagaimana ceritanya gitu loh, Bapak bisa kan dari produk, gimana Bapak bisa bisa tertarik gitu loh ke arah bisnisnya gitu? Iya, C. Pastinya kan, saya kenal Bu Lili dan saya tahu bahwa Bu Lili adalah leader MLM kayak gitu. Jadi begitu dia Oke. ajak saya ketemu, Hmm. saya udah mikir apalagi nih, ya kan? Terus gua harus belikah alatnya gitu. Waktu itu mau ketemu aja ngeri-ngeri, C, karena pasti Bu Lili akan mengarahkan saya untuk beli alatnya. Waktu itu lagi Ah, 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 pandemi, ah. kosong, kita tiarap semua keuangan, ya kan? Hmm. Buat saya besar sekali uang untuk beli alat itu. Nah, kemudian akhirnya begitu ketemu, ya udah, saya cuma niatkan untuk ketemu, kita cuma mau makan siang, saya cuma mau ditraktir makan siang, terserah deh mau apa aja, ya. Ternyata berjalan di terapi enak, ya kan. Itu saat itu saya belum memutuskan untuk bergabung, C. Ya, karena apa, C? Yang namanya Oke. keyakinan kan harus bertambah terus ya, gitu loh. Hmm, Nggak hmm, cukup hmm. sekali dua kali gitu. Artinya ini
cocok sama tema kita hari ini. Sayalah handling objection terberat juga waktu itu saya alami, ya kan? Pertama pertimbangan saya, oke, alat ini manfaat buat saya. Apakah untuk orang lain juga bisa bekerja, gitu loh, ya. Yang kedua, ya kan? Apakah saya bisa jual alat ini? Dulu harga promonya masih 8,4 juta, ya kan? Otak saya emang duit aja, Gue bisa nggak nih jual? Oke. Bisa nggak nih gue mainin? Kayak gitu kan? Kemudian yang ketiga, ini yang utama sebetulnya, nggak ada duit buat bergabung pada saat itu. Cuma kan mau bilang nggak ada duit kan gengsi sama Bu Lili. Ya kan? Gitu. Ya udahlah, Ya. berkelit lah. Waduh, ini bener nggak ini perusahaannya segala macam. Nah, kerennya Bu Lili, ya kan? Dia terus memfollow up saya, dia terus mengajak saya untuk ke next exposure-nya, apa tahapan selanjutnya gitu loh. Jadi setelah itu saya diajak datang ke kantor. Akhirnya saya ngeliat kantornya, wow luar biasa kan, kantor kita ini luar biasa gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak ada salahnya ajak prospeknya datang ke kantor atau ke base camp gitu loh yang memang udah disediakan gitu ya. Dan akhirnya keyakinan bertambah. Habis itu nggak cuma sampai situ, saya diajak ketemu meeting dengan CEO Asia Pasifik Mr. Nicholas Chang. Wow, setelah ketemu beliau, Wow. udah nggak ada lagi apa namanya alasan untuk saya keberatan, Pertama, produknya udah bekerja sama saya. Yang kedua, ya kan, ini perusahaannya luar biasa, itu bisa ditunjukkan dengan kantornya. Ya kan, yang ketiga, adanya support moral ya dari Mr. Nicholas Chang bahwa Pak Rifat, saya akan bantu Pak Rifat untuk berhasil di Vohowe. Itu CEO Asia Pasifik loh yang ngomong kayak gitu loh. Jadi saat itu ya udah gimana caranya ya. Mah gimana nih? Ini semua udah nggak punya alasan lagi kita, ya kan? Emang sudah seharusnya sepertinya kita di Vohowe. Nah akhirnya karena duit nggak ada, tapi karena kita sudah memegang prinsip harus bergabung, yang namanya duit itu nyusul, ya kan? Karena prinsipnya udah dipegang, yang namanya teknis ketemu, berkreatif lah. Akhirnya saya pinjam uang ke saudara, saya pakai kartu kredit online dan sebagainya. Akhirnya dapat deh tuh barang 8,4. Dan akhirnya saya bergabung di Vohowe dan itu adalah keputusan terbesar di dalam hidup saya, Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau dari cerita Pak Rifat, poin pertama yang saya dapat itu adalah di saat kita melakukan prospek tidak selesai sampai di situ. Terus di follow up. Apalagi kalau misalnya prospeknya kita itu sudah mempunyai respon positif terhadap produknya. Dan itu jangan dilepas, yang dilakukan oleh Bu Lili, kita follow up lagi. Di saat kita merasa power kita kurang kuat gitu kan, langsung ajak melihat kantor cabangnya. Apa yang kita lihat itu yang kita yakini daripada yang kita ngomong. Benar ya? Jadi Betul. dari ceritanya Pak Rifat gitu kan, saya bisa menyimpulkan bahwa dari Bu Lili ngomong, Bu Lili ajak melihat langsung ke kantornya, dan setelah itu diajak lagi ketemu dengan CEO. Luar biasa sekali. Ya. Pinjam powernya bukan hanya kantor cabangnya sendiri, kantor pusatnya aja, tapi juga langsung CEO-nya. Ini ilmu pertama yang saya dapat dari sharing Pak Rifat ya. Luar biasa, mungkin ini akan menjadi inspirasi untuk teman-teman para member. Kalau di lapangan Anda ketemu masalah seperti ini, Anda bisa lakukan dengan cara seperti ini. Oke, betul. Pak Rifat, kita balik lagi ke pertanyaan tadi, pertanyaan berikutnya. Nah, kalau misalkan di saat Bapak dengan apa namanya ibaratnya sudah menemukan keyakinan dan uangnya itu nyusul. Ada aja caranya. Apakah itu dengan cara Betul. pinjam ke saudara, Betul. atau misalkan kita bisa punya beberapa tabungan atau apa pengeluaran yang ditunda Betul. dulu untuk fokus punya alat ini dulu gitu kan. Nah, setelah Pak Rifat itu sudah yakin, Pak Rifat mengambil keputusan untuk join itu. Ini terjadi di saat kapan Pak Rifat? Oke, saya yakin saya mau join gitu, dan setelah join gitu kan, keyakinan seperti apa yang Pak Rifat lakukan untuk meyakinkan yang keyakinan Pak Rifat itu bisa dijalankan? Oke, jadi awalnya itu, ya kan, terus saya tanya istri saya, ya, "Mah gimana ini kita nggak punya uang." Terus istri saya ini cuma bilang, "Alat ini banyak orang perlu." Itu, ya kan.
Terus alat ini sangat demonstrable, alat ini langsung bisa dirasakan. Dah, dari situ akhirnya kita cari uangnya, kita kreatif, dapat uangnya, kita mulai yang kita jalankan waktu itu, C, ya kan? Kita hanya tell the story, cerita, kita hubungin orang-orang terdekat, kita hubungin orang yang masih percaya sama kita hubungin orang yang mau kita jadikan partner, kita hubungin orang-orang yang kita cintai gitu. Datang ke sana, undang mereka ketemu, bikin appointment, akhirnya ketemu, didemokan dan sebagainya. Akhirnya ngalir aja, C. Karena apa? Produknya ini bicara, C. Ya kan? Dari produknya bicara, akhirnya banyak yang stroke terbantu. Yang nggak bisa jalan jadi bisa jalan lagi. Yang nggak bisa duduk antara dua sujud, tahu-tahu dipegang 15-20 menit sudah bisa lagi duduk antara dua sujud. Yang diabetes terbantu, asam urat, dan sebagainya. Magic happen, Jay. Waktu itu baru ada portable magic device. Sesuai itu sama namanya. Magic happen every day. Nah, karena kita berbuat baik, ya kan, maka Tuhan juga datangkan orang-orang baik, ya, yang menjadi bagian dari partner kita, ya. Akhirnya kami mulai kelamaan, timnya makin bertambah besar, ya kan. Yang kami lakukan awalnya, C, saya dikenal itu bad boy, ya kan, nakalnya minta ampun. Zoom saya nggak mau, GR saya nggak mau, ya kan, sampai Bu Lili, tapi nggak berhenti. Bu Lili luar biasa, terima kasih Bu Lili, ya kan. Bang ikut Zoom bang, ya akhirnya ikut juga. Begitu udah ikut Zoom nggak mau buka kamera, ya kan, gitu. Akhirnya buka kamera. Begitu buka kamera sambil Zoom, sambil ngerjakan hal yang lainnya. Kan lagi ada prospek nih, lagi prospek. Ya kan? Seperti itu, C. Ya kan? Karena merasa diri udah hebat. Diri udah tahu bagaimana untuk berhasil. Ya, seperti itu, C. Jadi buat teman-teman yang merasa sudah hebat, kosongin deh gelasnya. Ya, karena kalau saja dulu saya kosongkan gelas saya lebih awal, mungkin 2 tahun udah jadi Phoenix Ambassador, C. Ya kan? Wah, luar biasa sekali. Poin kedua Iya, pelajaran yang saya dapat, iya, Pak Rifa mau melakukannya itu dengan yang pertama itu adalah ring terdekat ya. Itu adalah saudara, yes, tetangga gitu kan. yes, Terus habis itu ya, memberanikan diri untuk lebih luas ya, lagi ke ya, orang-orang mungkin yang belum kita kenal. Ya, ya, tapi ya udah dengan usaha kita berdoa, Tuhan akan menunjukkan jalan juga buat kita. betul. Cuman memang yang namanya abang nakal ini kan, abang ganteng ini kan agak sedikit nakal ya, masih Iya, punya pola pikir sendiri, ya, masih mau mempunyai gaya iya, sendiri gitu ya. iya, Padahal gaya-gaya ini sudah dulu dipakai, tapi kan tidak, maksudnya sempat ada hasil tapi turun lagi kan. Artinya betul. apa? Hasil itu sementara gitu ya. Ya, Nah, jadi setelah itu sudah mulai apa namanya berbagai alasan gitu ya. ya, Sebenarnya kalau misalnya saya bilang ya, apa namanya, sebenarnya alasannya itu di awal itu mungkin Farifa sendiri yang beralasan ya. Jadi betul, ini Ci. mungkin sebagai pelajaran ya. Kita belajar di Zoom kita hari ini di mana cara yang dilakukan oleh Pak Rifat gitu kan di awal itu memang tidak 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 kurang pas gitu ya. Ya, Tapi gimana caranya gitu kan Pak Rifat bisa kembali ke jalan yang benar. Nah ini, buat tadi kan sudah cerita tuh mengenai kenakalannya ya, bagaimana gitu kan. Tapi gimana cara Pak Rifat itu bisa masuk ke apa namanya ke ya, apa jalan yang benar? siap. Gimana caranya? Ya, gitu, C. Ya pastinya ya, ada dua benturan kebudayaan yang berbeda ya, C ya. Dengan Fohwe, dengan perusahaan saya yang sebelumnya, keilmuan saya yang sebelumnya. Pasti di awal ada penyesuaian-penyesuaian itu semua. Tapi melambat laun, makin ke sini saya sadarin, ini semua ilmu yang saya pelajarin dulu di perusahaan-perusahaan sebelumnya yang hanya berupa teori, ternyata di Fohwe ini betul-betul dipraktekkan, betul-betul ada caranya untuk menjalankannya. Dengan apa? Dengan arahan Mr. Nicholas Chang untuk melakukan implementasi 14 jam seminggu, 2 jam per hari. Makin ke sini saya makin menyadari kayak gila ini implementasi 14 jam seminggu ini ya hanya meluangkan 2 waktu sehari ini luar biasa loh. Simple banget tapi powerful banget dan terbukti, C, begitu kita mulai menjalankan implementasi, menjalankan arahan-arahan dari Mr. Nicholas,
wow itu terbang C langsung. Terbang betul-betul terbang C. Ya, seperti itu. Wah. Ya, karena apa? Karena sangat mudah untuk dijalankan dan ini udah bukan lagi ilmu tapi sudah jadi sesuatu yang ilmiah, sesuatu ilmu yang sudah bisa dibuktikan, itu namanya ilmiah C. Buktinya apa? Hmm. Mister Nicholas udah melahirkan 2 Phoenix Ambassador loh dengan implementasi 14 jam gitu. Jadi dari situ C udah saya nggak pakai tawar-tawar ya kan. Dan yang terpenting adalah dari diri kita, betul yang Cece bilang tadi. Kita hari ini handling objection. Handling objection itu kan bisa dari luar, bisa dari dalam. Ya, justru yang berat ini adalah keberatan yang dari dalam, C. Ya kan, Betul nggak mau sekali, Pak Rifat. begini, Betul. nggak mau begitu, maunya Hmm. begini, maunya begitu, gitu loh. Sekali teman-teman betul-betul bisa meredam keberatan-keberatan yang ada dalam diri kita sendiri, itu tinggal jalan dan implementasi, terbanglah teman-teman semuanya. Ya, gitu C, yang aku Wah, tahu. luar biasa sekali. Ini pengalaman langsung ya dari seorang Yes, PA yang tadinya nakal dan pada satu titik apa namanya tertentu itu juga kembali ke jalan yang benar dengan implementasi 14 jam. Ini luar biasa sekali menurut saya ya. Sebenarnya masalah paling utama itu adalah diri kita. Bagaimana caranya kita menerobos gitu ya, menerobos apa yang menjadi halangan. Oh, saya kan lagi prospek, ini 2 jam, text time banget, bla 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 gitu ya. Dan itu sudah Pak Rifat rasakan yes. sendiri, dan akhirnya Pak Rifat juga tobat. Dan setelah bertobat, ternyata bisnisnya langsung Ya, boom. Jadi ini adalah satu pembelajaran yang ketiga di mana kita mau mengubah hmm, pola kita dengan kita mau sukses, tentunya kita hmm, belajar dengan orang sukses. Hari ini Pohon luar biasa menciptakan sebuah platform dari Jum hari ini kita bisa belajar ilmu dari seorang yang sudah sukses bersama Pohon. Jadi ini adalah poin ketiga ya yang kalau saya apa hmm, namanya saya simpulkan gitu ya, ya dari ceritanya Pak ya. Rifat gitu kan. Nah, Pak Rifat, dengan cara yang sudah benar gitu ya, yang sudah Pak Rifat lakukan yang tadinya bandel, nakal, terus bertobat ke jalan yang benar, dalam waktu berapa lama Pak Rifat mencapai peringkat-peringkat kehormatan dan juga pencapaian-pencapaian reward apa saja yang sudah Pak Rifat dapat? Alhamdulillah C, tadi begitu kita tobat C, ya kan, saya dua bulan saya mencapai peringkat Emerald, ya, 3 bulan saya mencapai peringkat Safir, 4 bulan saya mencapai peringkat Diamond, kemudian ya dalam 10 bulan saya menjadi One Star, ya, 18 bulan lah saya menjadi 3 star, kemudian 2,5 tahun 2 tahun jadi 5 star, 2,5 tahun jadi 7 star, dan dalam 6 bulan lah saya menjadi Phoenix Ambassador. Seperti itu C, kalau tadi apa yang kita jalanin ya. Jadi gini teman-teman, gini. Kita tema hari ini handling objection. Handling objection itu artinya saya udah alamin C, ya, dan setiap hari kita alamin. Objection itu bukan berarti kiamat C, ya kan? End of the world, enggak. Setiap hari kita akan ketemu sama yang namanya keberatan, keberatan, keberatan. Jadi buat teman-teman, ya jalanin aja. Tapi pesan saya pertama adalah dari dalam diri kita dulu, ya kan? Bagaimana kita meredam semua keberatan-keberatan yang ada di dalam diri kita. Ya, seperti itu, ya. Nah, nanti apa yang saya lakukan, tentunya pencapaian ini bukan karena saya sendiri, C, ya kan? Tapi karena saya mempunyai partner-partner yang berhati baik, ya, gitu. Dan alhamdulillah kita membantu mereka, mereka pun juga mencapai peringkat-peringkat, C. Dan pastinya seiring pencapaian peringkat mereka, mereka pun juga dapat cuan, C. Ya kan, dapat bonus. Nah, yang repot ini kalau nggak dapat bonus, C. Kalau udah nggak dapat bonus, pasti semuanya salah, C. Perusahaan salah, Mister Nicholas salah, Rifat salah, upline salah, semua salah. Kecuali diri dia yang paling benar. Kalau nggak dapat bonus. Makanya tugasnya Rifat bagaimana, C? Tugas kita apa? Memastikan teman-teman semua untuk dapat cuan. Itulah yang dilakukan oleh Mr. Nicholas dengan arahan-arahannya, dengan sistem-sistemnya. Nah, sistem kan memaksa, C. Nggak bisa sistem itu semaunya kita, gitu loh. Sistem itu ya harus diikutin. Kadang lagi nggak enak sama kita, ya kan? Tapi itu semua arahannya untuk memastikan teman-teman semuanya dapat bonus, ya kan? Seperti itu, C. Dan luar biasa Wah, luar promo-promo yang biasa ada.
Gitu, Luar Ce. biasa sekali Ya, ya, bener ya. Kalau oke. misalkan kita sendiri di mana ini pembelajaran keempat gitu ya, Ya, gimana caranya kita sudah tahu nih caranya gitu kan, ibaratnya cara ini bisa kita laksanakan, bukan cara yang sulit gitu ya. ya, Tinggal kita implementasikan, yes, Senin ngapain, Selasa ngapain, kita yes, ketemu siapa, apa yang harus betul, kita lakukan, itu semua sudah dirumuskan, betul, sudah menjadi satu kurikulum. betul, Tinggal gimana caranya kita menyikapi dari diri betul, kita sendiri untuk melakukan seluruh kurikulum yang sudah disediakan oleh betul, pihak manajemen. betul, Ce. Dan itu sudah dilakukan oleh Parifat Ya, bersama timnya. ya, Luar biasa. Nah, sekarang Parifat sudah berada di posisi di setara peringkat ya, kita ngomong setara peringkat. Parifat sudah berada di posisi paling tinggi PA atau Phoenix ya, Ambassador. Nah, kalau misalnya untuk saat ini timnya Parifat itu kan berarti sudah banyak yang berkembang gitu ya, ya. sudah berkembang cukup besar gitu kan. Nah, kira-kira gitu kan, apa yang akan Parifat lakukan untuk timnya Parifat atau apa motivasi Parifat gitu kan untuk bisa lebih sukses lagi bersama Fohoway? Oke, alhamdulillah, Ce. Ya kan, 3,5 tahun perjalanan di Vowe bukan cuma eh, peringkat yang didapat, ya kan, juga saya dapat juga jalan-jalan pastinya, C, ya kan, promo-promo reward kita setiap 3 bulan sekali kita keluar negeri, ya kan, begitu puluhan negara sudah bersama Vohoe kita berangkat, ya kan. Saya juga dapat kehormatan, kepercayaan untuk mendapatkan Car Reward Achiever, ya. Terima kasih, Mr. Nicholas. Kemudian juga alhamdulillah dalam 3,5 tahun perjalanan ini Allah titipkan dari Vohoe itu total bonus hampir 10 miliar rupiah, C. Jadi bukan cuma Wah, kesehatan saya, tapi Vohoe ini betul-betul life changing opportunity, kesempatan buat itu terjadi sama saya, hidup saya berubah, dan ini kesempatan buat teman-teman juga bisa merubah hidup. Nah, teman-teman nggak bisa jalanin sendiri, C. Saya nggak bisa jalanin sendiri. Yang saya lakukan adalah saya membantu tim saya sebisa mungkin yang mau dibantu, C. Ya kan? Yang mau dibantu aja. Yang nggak mau dibantu ya susah, C. Ya kan? Yang jelas betul Rifat betul. ada di sini, Rifat ada di kantor, Rifat ada di, ya kan? Di mana teman-teman bisa datang untuk, ya kan, bisa aku bantu gitu loh. Ini kantor keren banget, C. Ini bukan kantornya Rifat, ini kantornya Rifat, ini kantornya Bu Lili, ini kantornya Pak Hendi, ini kantornya, ya kan, Pak Sukris, ya kan, Pak Hadi dan sebagainya. Ini kantor kita, kantor saya gitu. Jadi ada rasa tanggung jawab. Nah, Rifat ada di sini untuk ngebantunya, C. Nah, nextnya apa yang Rifat lakukan? Yang saya lakukan adalah untuk membantu makin banyak tim untuk meraih peringkat, untuk makin banyak orang menjadi bagian keluarga besar Vowe, untuk makin banyak orang mencapai peringkat tertinggi Phoenix Ambassador dari timku, C. Dan bukan dari timku aja, C. Dari tim lain juga aku sangat senang bila dari Indonesia ini akan muncul Phoenix Ambassador. Cece bisa lihat ya kan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di daerah, para founder yang luar biasa dengan background yang luar biasa. Pak Hadi seorang tukang bakso, 7 star director, total bonus 24 miliar. Ya, sekarang udah sedikit lagi menjadi Phoenix Ambassador beserta tim yang luar biasa besar. Serifat juga siap bantu, C, dengan cara yang profesional ya, C, gitu. Di situ Ya, juga ada Pak Samuel. Saya setiap hari berinteraksi dengan tim Pak Samuel. Walaupun kita berbeda jalur, tapi kita saling support, kita saling profesional gitu. Karena saya mendapatkan keuntungan dengan semangat mereka, dengan kehadiran mereka itu kan juga mendatangkan keuntungan. Orang datang ke kantor ngelihat tim saya bawa prospek, ngelihat oh rame, kan juga bisa closing, C. Kayak gitu. Jadi seperti itu, ada Pak Satrio, luar biasa di Jawa Timur, ya kan, yang terus, itu Pak Satrio, itu panutan saya. Saya belum masuk Vowe itu udah melakukan riset-riset kecil, dan yang saya cari di YouTube yang muncul adalah Pak Satrio, ya kan. Pak David Wenas, dengan background beliau seorang pengusaha, sekarang mempunyai tim yang terus berkembang di Semarang. Jadi semua itu luar biasa, para founder-founder, dan pastinya founder saya sendiri. Ya, C, ya, Ibu Colili yang luar biasa. Belum pulang-pulang loh, C, ya kan, keluar kota ngebantu tim dan sebagainya. Ya, weh. Rifat harus contoh lah, dan Rifat harus memberi contoh. Itu yang Rifat lakukan, C, ya.
Wah, luar biasa sekali kalau misalnya saya mendengar ya sharing dari Pak Rifat untuk bagian ini, itu yang saya lihat bahwa Pak Rifat sudah mempunyai target dan rencana yang sangat jelas untuk bagaimana caranya membangun timnya itu menjadi lebih besar lagi dan lebih sukses lagi bersama Fohowe. Bukan satu orang Pak Rifat aja mencapai peringkat tertinggi, tapi Pak Rifat sudah mempunyai rencana untuk membantu tim-timnya itu supaya bisa sukses bersama mencapai peringkat-peringkat tertinggi yang bergengsi, tentunya sudah pasti dengan cuan yang luar biasa ya, bisa di platform Fohowe dan saling bersinergi dengan begitu banyak leader-leader yang lain walaupun tidak dalam satu jalur. Nah, itu membuat kita menjadi satu kesatuan karena Fohowe kita berada di satu keluarga yang sama. Mungkin juga itu yang saya simpulkan dan dari sharing Pak Rifat, ini adalah beberapa pesan langsung dari Pak Rifat untuk peserta-peserta yang hadir pada hari ini ya Pak Rifat ya. Yes. Nah Pak Rifat, yang terakhir ingin saya tanyakan gitu kan, apa yang menjadi quote motivation-nya Pak Rifat di Fohowe? Oke, quote motivationku adalah keyakinanmu harus lebih kuat dari rasa takutmu. Begini, maksudnya kita tuh harus punya vision. Kita berjalan, kita hidup cuma sekali, ya kan? Make it great, make it big gitu loh, ya kan? Dan semua yang kita lakukan kita harus punya keyakinan, ya kan? Berangkat dari keyakinan, berangkat dari visionnya. Dalam perjalanan kita akan ketemu namanya, takut ini, takut berubah dan sebagainya, ya kan? Takut merubah dirinya sendiri. Dan itu akan terus dilalui. Nah, teman-teman jalanin aja, lakukan implementasi yang diarahkan oleh Mr. Nicholas itu itu ada beberapa, kalau saya saya ngambil beberapa poinnya dari implementasi yang diarahkan. Yang pertama, kita harus mempunyai skill, itu yang Mr. Nicholas inginkan, kita mempunyai skill. Kalau udah bawa prospek terus, ya kan, terus kemudian nggak ada closing, berarti skillnya kurang, ya kan? Skillnya gimana cara ngundang, gimana cara bicara, gimana cara menjelaskan, gimana cara closing, itu harus ditingkatkan, ya kan? Kalau saya nggak dapat prospek kan, berarti skill dalam mengundang prospeknya harus ditingkatkan, karena arahannya jelas 30 menit setiap hari. Wah, itu keren banget, 30 menit lu harus prospek, berarti teman-teman juga harus evaluasi, harus meningkatkan skillnya, dan itu semua dikasih di Fohowe ini melalui NDO-nya, melalui training dan sebagainya, ya kan? Yang kedua, bukan cuma skill, kita juga diajarkan dengan implementasi itu adalah habit, kebiasaan, ya. Kebiasaan, sesuatu nggak akan bisa dicapai, tanpa adanya konsistensi. Dengan kebiasaan setiap hari melakukan 14 jam itu secara konsisten, secara no matter what, ya kan? Rifat tiap hari gimana caranya kirim foto prospek, gimana caranya laporan screenshot setiap hari kepada Mr. Nicholas. Kerjakan saja, ya kan? Dan itu membentuk kebiasaan, dan one day, ya sekarang saya menyadari semua arahan-arahan itu, semuanya untuk saya. Deket banget saya, sama member-member baru semuanya itu. Thank you Mr. Nicholas, luar biasa, ya kan? Jadi yang pertama skill tingkatkan, yang kedua kita harus punya kebiasaan. Nah, tapi dalam meningkatkan skill dan menjalankan dalam keseharian, ini yang ketiga, yang Mr. Nicholas selalu ajarkan ke kita dalam menjalankan implementasi. Kau harus mempunyai attitude yang bagus. Kau jangan pernah lupa niat awal. Kau harus berhati baik. Kau harus terima kasih kepada upline-mu, ya. Jadi positif selalu, ya. Ini attitude, jadi skill, kebiasaan, dan juga attitude yang baik. Itu 3 hal itu yang akan kita dapatkan dalam menjalankan implementasi. Dan pastinya dengan 3 hal ini, itu akan ada namanya mentalitas leadership. Nah, kalau sudah mempunyai keyakinan seperti itu, rasa takut dalam perjalanan, takut datang ke kantor, ada demo, ada huru-hara, ada penjarahan, itu semua hilang, ya kan? Yang terbayang gimana si A datang ke kantor mau dibantu untuk closing, itu, ya. Dan alhamdulillah Tuhan pasti mudahkan. Kalau kita udah berat kan, ya berat kali, ya. Hidup udah berat, ngapain dibikin berat-berat, ya kan? Diringankan aja, berangkat, bismillah, waspada boleh, tapi takut jangan, ya. Yakinlah teman-teman akan meraih peringkat tertinggi, ya. Semua bisa ditentukan dari diri teman-teman sendiri, faktor terbesarnya. Itu, ya. Wah, luar biasa sekali. Thank you, Pak Rifat.
selalu mereminder yang tadi di awal dikatakan pertama itu adalah keyakinan. Di saat Anda yakin, Anda action. Dan di dalam action Anda itu selalu ada dua unsur, itu adalah Anda action meningkatkan skill Anda, dan skill yang sudah Anda bentuk, Anda harus terus konsisten melakukannya setiap hari. Dan dengan adanya keyakinan, Anda sudah action yang dibekali dengan skill dan konsisten gitu, Anda tinggal membentuk sebuah attitude yang baik, maka leadership Anda akan terbentuk. Maka sukses di Fohowe akan jadi mudah, dan peringkat yang Anda ingin capai, reward yang ingin Anda raih, dan keuntungan-keuntungan dari sisi bonus yang ingin Anda capai, itu bisa menjadi milik Anda. Dan di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pinik Ambassador, Abang Ganteng se-Fohowe Raya Indonesia Raya, luar biasa. Thank you Pak Rifat atas motivasi sharing yang luar biasa dan inspirasi untuk seluruh member-member dan prospek pada hari ini. Thank you Pak Rifat, terima kasih. Cece, sekali terakhir dong, mau ngucapin terima kasih, Ce, belum mengucapkan terima kasih. Ya kan? Wow, silakan Pak Pada Rifat. kesempatan ini di depan seluruh halayak Santero Indonesia, pastinya kita harus mengucapkan, saya pribadi ucapkan terima kasih kepada CEO Asia Pasifik Mr. Nicholas Yang, ya, beliau membimbing saya dari awal, ya kan, membentuk saya, menegur saya, mengingatkan saya. Jadi luar biasa Mr. Nicholas, begitu banyak yang saya dapatkan dari Fohowe, ya, dan saya akan terus bersama Mr. Nicholas untuk membangun Fohowe Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mr. Nicholas. Saya juga terima kasih pada orang yang ngajak saya, Ibu Colili, luar biasa. Kalau nggak ada Bu Colili, saya nggak akan bisa mencapai semua ini. Ya, thank you sekali lagi Ibu Colili, dan juga pastinya kepada seluruh tim saya ya di seluruh Indonesia, ya kan. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Jul bersama timnya, ada Pak Hendy bersama timnya, ada Ibu Dewi beserta timnya, ya kan. Ada siapa lagi, Zen beserta timnya, ya kan, ada Kak Anita, ada Mela dan sebagainya. Terima kasih pastinya ya. Yuk sama-sama terus kita melaju, dan juga terima kasih buat seluruh FBI di seluruh Indonesia. Saya senang banget kalau ngelihat kalian semangat ya. Itu juga menjadi manfaat buat saya ya. Oke, Fohowe Indonesia, cayo cayo cayo. Cayo, cayo.